Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semoga sehat dan baik-baik semua ya. Hari ini kita masih melanjutkan tema 7, kepemimpinan pada muatan pelajaran IPA. Adapun tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Tata surya dan benda langit. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari mengenai tata surya dan benda langit. Nah, apa sih tentang sistem tata surya itu? Dan apa saja benda-benda langit yang ada di tata surya itu? Mari kita bahas. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Tata surya menurut ilmu pengetahuan yang terbaru terdiri atas matahari yang dikelilingi oleh 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips, meteoroid, asteroid, komet, dan satelit-satelit alami. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ini adalah gambar dari sistem tata surya. Ada dari matahari, kemudian ada planet-planet yang berada di dekat matahari. Planet yang pertama susunannya yaitu Merkurius. Kemudian di sebelah Merkurius ada Venus. Atau Venus ini letaknya merupakan planet kedua dari matahari. Nah, yang ini adalah bumi. Benar, tempat kita tinggal atau tempat makhluk hidup lainnya tinggal. Nah, bumi merupakan salah satu planet yang satu-satunya memiliki makhluk hidup atau memiliki kehidupan di antara planet-planet lainnya. Nah, setelah planet bumi ada planet Mars. Kemudian ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita simak penjelasannya masing-masing planet. Nah, matahari sebagai pusat tata surya. Sebagai pusat tata surya, matahari dikelilingi oleh benda-benda langit anggota tata surya. Matahari selalu berputar pada porosnya atau disebut juga sebagai rotasi. Sekali berotasi memerlukan waktu 25 hari. Nah, matahari memiliki gaya tarik atau gaya gravitasi yang besar. Oleh karena gaya itu, maka gaya tarik tadi mempengaruhi planet-planet sehingga planet-planet tetap beredar pada lintasannya. Nah, jadi ini adalah gambar matahari anak-anak. Oke, selanjutnya benda-benda langit anggota tata surya. Yang pertama itu ada planet. Masih ingat di depan tadi sudah dijelaskan ada 8 planet bagian-bagian dari tata surya. Nah, planet yang pertama itu adalah Merkurius. Merkurius merupakan planet paling dekat dengan matahari dan planet ini tandus. Permukaan planet ini berbatu-batu dan terdapat banyak kawah. Atmosfernya tersusun atas gas natrium dan kalium. Merkurius adalah planet yang tidak memiliki satelit. Kemudian ada planet Venus. Planet Venus adalah planet kedua yang dekat dengan matahari. Planet Venus juga merupakan planet yang paling dekat dengan bumi. Venus sering disebut sebagai bintang timur, bintang pagi, bintang kejora. Nah, Venus ini tidak memiliki satelit. Kemudian bumi. Bumi ini merupakan planet ketiga dari matahari. Bumi adalah salah satu atau satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Hal tersebut dikarenakan bumi diselimuti atmosfer yang suhunya sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Nah, bumi mempunyai satu satelit alam, yaitu bulan. Nah, setelah bumi ada Mars. Mars ini menempati urutan keempat dalam susunan tata surya. Karena planet ini berwarna merah, ya planet ini dijuluki sebagai planet merah. Mars mempunyai nama lain yaitu Marik atau Anggar. Nah, Mars memiliki 2 satelit, yaitu satelit Phobos dan Deimos. Nah, satelit ini merupakan satelit alam dari planet Mars ya. Kemudian ada Jupiter. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya. Oleh karena itu, Jupiter sering disebut planet raksasa. Planet Jupiter memiliki 16 satelit. Beberapa berukuran besar diantaranya Io, Ganymeda, dan Callisto. Satelit yang paling besar adalah Ganymeda. Selanjutnya Saturnus. Nah, Saturnus di sini adalah planet yang mempunyai lingkaran bercahaya yang mengelilinginya. Saturnus memiliki 18 satelit.
dan planet ini memiliki cincin yang mengitarinya. Kemudian ada Uranus. Nah, Uranus merupakan planet ketujuh dalam tata surya. Planet ini dikelilingi atau diselubungi kabut tebal yang dingin. Uranus memiliki 27 satelit. Satelit yang berukuran besar diantaranya Oriel, Ambriel, Titania, Oberon, dan Miranda. Setelah Uranus, ada namanya planet Neptunus. Nah, planet Neptunus ini sering disebut dengan planet kembar. Ini karena ukuran Neptunus hampir sama dengan planet Uranus. Planet ini berwarna biru cerah namun agak redup karena jauh dari matahari. 3 satelit terbesar dari Neptunus adalah Triton, Nereid, dan Proteus. Kemudian benda-benda langit anggota tata surya selanjutnya adalah komet. Komet adalah bintang berekor yang terdiri atas debu dan es. Komet juga bergerak mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Saat mendekati matahari, ekor komet selalu berada di belakang. Namun, saat menjauhi matahari, ekor komet berada di depan. Nah, tadi selain planet, ada juga komet. Nah, ini komet merupakan benda-benda langit bagian dari anggota tata surya. Nah, kemudian ada meteoroid. Apa sih itu meteoroid? Nah, meteoroid itu adalah kumpulan batuan kecil yang melayang bebas di angkasa dengan kecepatan tinggi. Nah, meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi akan bergesekan dengan udara. Gesekan tersebut menghasilkan bunga api atau kilatan cahaya. Meteoroid dengan kilatan cahaya itu disebut dengan meteor. Nah, meteor ada juga yang menyebutnya dengan bintang jatuh atau bintang beralih. Selanjutnya, benda-benda langit anggota tata surya adalah satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengiringi planet-planet selama beredar mengelilingi matahari. Satelit dibedakan menjadi 2, ada satelit alam dan ada juga satelit buatan. Nah, satelit alam adalah satelit yang sudah ada dalam tata surya. Contohnya bulan, Phobos, dan Deimos. Kalau bulan tadi kan pada bumi. Kalau Phobos dan Deimos pada planet Mars. Kemudian ada satelit buatan. Itu adalah satelit yang dibuat oleh manusia. Satelit pertama buatan manusia ini adalah satelit Sputnik 1 yang diletakkan pada orbit bumi oleh sebuah roket Soviet pada tahun 1957. Nah, anak-anak, jadi ada 4 benda-benda langit anggota tata surya. Yang pertama tadi ada matahari, kemudian ada planet, ada meteoroid, kemudian ada komet, dan ada satelit. Untuk lebih memahami tentang materi kita hari ini, ada 3 pertanyaan yang harus anak-anak jawab ya. Dikerjakan di buku latihan tematiknya. Alhamdulillah pelajaran kita sampai di sini dulu ya. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.